dalam diri manusia itu, di titik paling dalamnya itu ada nilai kebaikan disebut dengan takwa, karakter moral kebaikan. Ada yang buruk disebut dengan fujur, nama lainnya disebut dengan nafsu. Karena dari fujur keluar su, melewati nafas, nafas ketemu su jadi nafsu. Quran surah ke-12 ayat 53. Wa ma ubarni'un nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahimah rabbi. Maka semua tindakan kita, menatap, mendengar, berbicara, bertutur, sampai dengan berjalan, ujung kepala sampai ujung kaki, yang kita jadikan sebagai bagian dari perangkat beraktivitas itu, semua tatanannya, perintahnya kalau tidak dari takwa, adalah dari fujur. Kalau bukan dari sifat baik, sifat buruk yang bersumber dari nafsunya. Maka semua kegiatan yang kita desain dalam setiap hari itu, kita tata. Dan Allah tanya, baik, engkau untuk apa bekerja? Ya Allah, saya ingin mencari rezeki. Baik, bagus. Untuk dapat uang. Setelah dapat uang mau kemana? Pengen kaya. Setelah kaya mau ngapain? Beli ini, beli itu. Setelah itu mau ngapain? Ditanya terus sampai ujungnya. Fa'ina tadhhabun. Sampai ke titik puncaknya. Kalau kamu sudah meraih apa yang kamu inginkan itu, harta sudah banyak, terkumpul, sudah mewah, rumah sudah megah, mobil melimpah, hidup juga kaya begitu rupa, terus mau ngapain? Ya. Maka orang-orang yang bingung pada akhirnya dia mencari-cari ketenangan. Akhirnya balik lagi, sudah kaya segala rupa, cuma cari ketenangan, akhirnya balik lagi ke desa, nyewa gubuk, nanam kangkung, nanam cabai. Terus kalau memang dengan seperti itu bisa bahagia, kenapa selama ini kerja keras mendapatkan sesuatu yang dikumpulkan? Balik ditanya. Kamu kedudukan pengen jadi apa? Terus. Yang di militer pengen dapat bintang 1, 2, 3, 4. Kalau perlu jenderal besar, bintang 5. Sudah itu mau ngapain? Mau diarahkan kemana semua itu? Karena pada akhirnya semua bintang akan berguguran. Ya, wafat juga, meninggal juga. Kalau sudah selesai, purna, selesai. Demikian yang punya ilmu, punya jabatan, macam-macam. Mau diapain? Ya, ketika semua titik itu mencapai pada titik jenuhnya, di akhir itu akan balik kan. Ya, jabatan purna, harta juga jenuh, ya. Nah, di titik itu kita disadarkan, ditanya, mau kemana? Maka dijawablah dengan jawaban yang sangat mendalam. Inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Yang terbaik adalah katakan, saya ini menyiapkan bekal untuk berjumpa dengan Rabbku. Itu jawaban yang paling indah. Ya, jadi kalau ditanya, mau kemana hidup ini? Kata Quran jawab, aku menyiapkan bekal untuk kembali dan berjumpa dengan Rabbku yang telah menciptaku. Dari situlah kemudian Allah katakan, aku berikan petunjuk kalau begitu. Yahdin. Ya, aku berikan petunjuk kata Allah. Jadi orang-orang yang menyiapkan semua aktivitasnya dan dia lakukan untuk Allah, berjumpa dengan Allah, maka Allah akan berikan petunjuk dalam setiap aktivitas kehidupannya. Diberi petunjuk bagaimana mata memandang, telinga mendengar, lisan bicara, sampai kaki berjalan. Sehingga dia betul-betul menjadi pengabdi dari Rabb-Nya yang maha menyayanginya. Pengabdi disebut dengan abdun, jamaknya disebut dengan ibadun. Yang maha menyayangi disebut Rahman, maka disebutlah dia dengan ibadur Rahman. Wa ibadur Rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Demikian di surah Al-Furqan itu. Itulah puncak yang mesti kita ikhtiarkan dalam kehidupan, yang kita selalu sampaikan dan komitmenkan sejak bangun tidur. Dan kita katakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Terima kasih ya Allah, segala puji hanya milik-Mu yang telah memberi kesempatan hamba menjalani kehidupan. Padahal engkau telah tahan nyawa hamba tadi dalam tidur. Sesuai ajal kau berikan kesempatan. Hamba berjanji ya Allah, hamba akan menyebar beraktivitas untuk mencari bekal menghadap-Mu. Saudara-saudariku, sedalam, sejauh, sebanyak kegiatan, aktivitas jabatan yang telah kita kumpulkan, harta benda, pengetahuan, sampai detik ini, apakah betul-betul sudah kita siapkan sebagai bekal untuk bertemu dengan Allah? Atau hanya sekedar mengumpulkan semua itu tanpa arah, yang pada akhirnya bertemu dengan kejenuhan kembali?